Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tubdus sadaqati fa ni'amma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Al-Baqarah ayat ke-271. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada pagi hari ini kita dapat sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Jabbar yang sama-sama kita cintai ini. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing, ada yang dari Medan, ada yang dari Labuan, tadi saya sempat mendengar, Cililin, SMP, SMA atau SD Bapak? Aliyah, Madrasah Aliyah dari Cililin. Ada yang dari mana lagi? Tangerang, Pandeglang, Masya Allah. Mana lagi? Malang, apa Pemalang? Jawa Timur, Malang. Palembang, Masya Allah, dari tempatnya masing-masing sampai ke Bandung, ke Masjid Al-Jabbar, putaran rodanya berapa kali, ningkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala insya Allah, dan dosa-dosa dihapuskannya. Semoga tiada lagi dosa yang tersisa dalam diri kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita coba telaah, kita coba sama-sama teliti, kita coba sama-sama tadaburi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-271 yang maknanya kurang lebih in tubdus sadaqati fa ni'amma hiya. Jika sedekah itu diberikan secara terang-terangan, fa ni'amma hiya, maka itu adalah baik. Wa in tukhfuha, demikian juga bila sedekah itu diserahkan dengan cara sembunyi-sembunyi, fa huwa khairul lakum, maka waktu tuhal fuqara, dan kalian memberikannya kepada fuqara, kepada fakir dan juga miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu adalah lebih baik bagi kalian. Jadi sementara ini sampai di sini kita dapat simpulan bahwa, atau kita dapat mengambil pesan bahwa sedekah bisa diberikan secara terang-terangan, bisa juga ditunaikan secara sembunyi-sembunyi. Kita memberikan sedekah, membayarkan sedekah secara terang-terangan baik kata Allah. Demikian pula manakala kita menyampaikannya, memberikannya, menunaikannya secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, langsung diberikan kepada fakir yang merupakan asnaf yang paling membutuhkan atas sedekah, maka itu pun adalah lebih baik. Jadi sampai sini simpulannya bahwa sedekah diserahkan secara langsung kepada fakir yang kita tahu dia sangat membutuhkan, maka lebih baik daripada sedekah diberikan secara terang-terangan. Itu poin ke-1. Poin kedua. Poin ke-1-nya, sedekah bisa diserahkan secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Kedua,
Sedekah diberikan secara sembunyi-sembunyi lebih baik. Timbul pertanyaan berikutnya. Dalam keadaan apa, dalam situasi seperti apa sedekah lebih baik diberikan secara terang-terangan dan juga lebih baik diberikan secara rahasia? Ternyata ada banyak yang mempengaruhinya, situasional dan kondisional. Sehingga di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan sedekah, demikian juga zakat, kemudian infak dan juga wakaf yang biasa kita singkat dengan sebutan ZIS, waf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Diberikan secara terang-terangan, diberikan secara rahasia, sama-sama baiknya. Namun demikian ada situasi tertentu yang lebih baik secara terang-terangan dan dalam kondisi tertentu lebih baik diberikan secara langsung kepada si penerimanya. Dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan bahwa ketika yang menjadi acuannya, yang menjadi ilatnya, yang menjadi alasan hukum mana yang lebih baik adalah aspek kemaslahatan, al-maslahah. Mana yang lebih maslahat, diberikan secara terang-terangan atau diberikan secara rahasia? Manakala lebih maslahat diberikan secara terang-terangan, maka itu lebih baik. Dan sebaliknya, apabila lebih maslahat ketika diberikan secara rahasia langsung ke fakir, maka itu lebih baik. Jadi aspek maslahatnya yang menjadi penentu, bukan sekedar aspek ihtiyajnya, hajatnya, butuhnya. Nah, dengan demikian kemudian di Indonesia anggota DPR beserta presiden dan tentunya setelah mendengarkan masukan dari para ulama, demikian juga para akademisi, melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Dan dalam undang-undang tersebut implementasi dari intubdus sadaqati fa ni'mahi, bahwa sedekah diberikan secara terang-terangan itu lebih baik, maka sedekah dilembagakan melalui lembaga Baznas dan juga Laznas, Badan Amil Zakat Nasional, yang merupakan representatif pemerintah, dan juga Lembaga Amil Zakat Nasional yang merupakan representasi dari masyarakat yang terpanggil untuk mengamalkan ayat ini salah satunya. Makanya lahirlah di kita ada dua organisasi pengelola zakat, OPZ, Organisasi Pengelola Zakat. Yang pertama adalah Baznas, yang kedua adalah Laznas. Dengan turunannya tentunya. Baznas pusat, Baznas provinsi, Baznas kabupaten, kota. Kemudian di bawahnya ada UPZ, Unit Pengelola Zakat di kecamatan, di kelurahan, kemudian di RT, RW, di DKM dan lain sebagainya. Termasuk di sini di Al-Jabar. Beberapa hari yang lalu telah di-launching UPZ, Unit Pengelola Zakat Masjid Raya Al-Jabar. Demikian juga LAZ, ada LAZ tingkat pusat, ada LAZ tingkat provinsi, ada LAZ dalam skala kabupaten dan kota. Sesuai dengan perizinan yang dimilikinya, yang salah satu penentunya adalah kemampuan untuk pengelolaannya, apakah di tingkat pusat atau di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten kota. Demikian juga terkait dengan kemampuan dalam penghimpunan dana ZIS-wafnya. Demikian pula terkait dengan wakaf. Alhamdulillah di kita telah lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang tersebut juga mengelola tentang wakaf, dan itu merupakan representasi dari ZIS-waf atau sedekah dengan berbagai macam bentuknya yang diberikan secara terang-terangan.
Ada sebagian hasil penelitian yang memberikan arahan dan juga harapan dari Badan Amil Zakat Nasional agar lebih berdaya guna, bermanfaat guna, bernilai guna, kemudian untuk pemerataan akan lebih maslahat manakala ziswab diserahkan kepada lembaga. Yang kemudian ketika sudah terhimpun sekian ratus triliun misalnya, maka akan didistribusikan secara nasional dan akan memberikan dampak positif terhadap perubahan yang tadinya mustahik berubah menjadi muzaki, atau kalaupun belum sampai kepada muzaki setidaknya berubah dari mustahik menjadi mustakfi. Yang tadinya mereka menjadi orang penerima zakat, penerima manfaat zakat, berikutnya bisa naik derajat menjadi orang yang mustakfi, artinya cukup untuk dirinya sendiri meskipun ia belum berziswaf, tapi ia sudah dapat mandiri. Idealnya dari mustahik berubah menjadi muzaki, yang tadinya penerima zakat, infak, sedekah dan juga wakaf, penerima hasil manfaat wakaf, kemudian berubah menjadi muzaki, menjadi orang yang mampu berzakat. Dan hal itu kemungkinan besar kemaslahan tersebut kemungkinan besar dapat diraih, dapat digapai manakala zakat dilaksanakan secara tubdu. In tubdus shadaqati fa ni'mahi. Ketika zakat diserahkan secara terang-terangan melalui lembaga amil zakat atau badan amil zakat, baik di nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Tapi jangan lupa, dalam kesempatan tertentu boleh jadi aspek maslahat ada pada tuhal fuqara khairul lakum. Boleh jadi diserahkan langsung kepada fakir miskin, dalam kesempatan tertentu mendapatkan maslahat yang lebih banyak. Pernah menemukan satu pengalaman di daerah yang saya pernah tinggal, bahwa di bulan Ramadan ada penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah. Bahkan di bulan Ramadan ada penghimpunan santunan yatim dan duafa. Kemudian rumah-rumah yatim duafa diundang ke masjid tersebut, 1, 2, 3, bahkan 4 dari panti yatim yang diundang ke masjid tersebut. Ternyata ada salah seorang warga DKM yang cermat, gitu, yang peduli, sehingga dia melihat bahwa kenapa harus ngundang dari panti yatim, sementara di sekitar masjid pun ada yatim dan duafa. Barulah sadar pengelolaannya bahwa di samping ada yatim duafa yang dikelola oleh rumah yatim, dikelola oleh panti asuhan, ternyata ada yatim duafa yang diurus, dibimbing di rumah kakeknya, di rumah neneknya, atau di rumah ibunya, yang boleh jadi kemampuan ekonominya juga sangat berkekurangan. Nah, dalam posisi ini kepekaan dari pengelola zakat, bahkan kepekaan dari muzaki dituntut. Bagaimana jangan sampai dia memberi ke lembaga atau memberikannya ke orang yang jauh, sementara di lingkungan sendirinya belum tertunaikan. Jadi angka indah ayat Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-271 ini, bahwa kedua-duanya sedekah, baik diberikan secara terang-terangan melalui lembaga, sedekah disampaikan secara sembunyi-sembunyi langsung ke penerimanya, pada keduanya ada sisi kebaikan, dan kebaikannya antara lain terletak pada aspek kemaslahatan, mana yang lebih memberikan maslahat.
Ada beberapa argumentasi yang mengatakan bahwa mengapa sedekah sembunyi-sembunyi dianggap lebih baik dibanding sedekah secara terang-terangan yang ditulis diserahkan kepada lembaga. Antara lain di dalam buku Al-Baghawi dijelaskan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sedekah yang secara sir tutfi'un nar, sedekah yang diberikan langsung kepada si penerimanya sembunyi-sembunyi sehingga si penerimanya terjaga dari penglihatan orang bahwa dia termasuk yang berkekurangan, maka tersebut akan mematikan api neraka bagi si pemberinya. Demikian juga ada hadis yang lebih panjang yang redaksinya kurang lebih sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang, 7 kelompok umat Islam yang akan mendapatkan naungan nanti di akhirat pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua wasyabun nasyafi ibadatillah, remaja pemuda yang sedari remaja pemudanya mereka tumbuh beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Yang poin 3 ini mudah-mudahan kita ya Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi yang ketiga ini insyaallah kita ya Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Ini buktinya alhamdulillah kita hadir di masjid untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, ditambah lagi bagi yang berkenan untuk mendengarkan penjelasan pemaparan tentang tafsir ayat Al-Quran. Karena khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran termasuk belajar isi kandungannya, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Kemudian yang keempat, warujulani tahabba fillah ijtama'a ala dzalik wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berjumpa karena Allah dan mereka pun berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima, warajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendirian di saat tahajud salah satunya misalnya. Kemudian air matanya mengalir berlinang gara-gara takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, warajulun atsumra'atun dzata mansab wa jamal faqal inni akhafullah. Seseorang yang diajak untuk berlaku mesum oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan selebriti yang ajak mesumnya. Kemudian jamalin, di samping dia memiliki kedudukan, dia juga berparas cantik. Kalau laki-laki berparas ganteng. Apa yang ia katakan? Inni akhafullah, maaf, aku tidak akan melakukannya karena aku takut kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluh ma tunfiqu bi yaminih. Nah, ini yang ketujuhnya. Jadi seseorang yang menginfakkan hartanya secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ini yang menjadi rujukan bahwa wa in tuha wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara khairul lakum. Jika engkau berikan secara sembunyi-sembunyi kepada fakir, maka itu lebih baik. Dasar hukum penunjangnya antara hadis ini, bayan tafsirnya yang menjelaskan, yang menafsirkan ayat ke
271 poin keduanya. Namun demikian, ada argumentasi lain yang menjelaskan bahwa keutamaan sedekah secara terang-terangan melalui lembaga, sekali lagi baik melalui Baznas, melalui Laz, baik Nas provinsi maupun kabupaten kota, itu lebih baik. Ada argumentasinya. Argumentasinya apa? Kembali ke poin yang tadi disebutkan di awal, kemaslahatan, aspek maslahat. Karena apabila seorang muzaki memberikan kepada fakir miskin, boleh jadi satu fakir dapat, tapi fakir yang lainnya enggak dapat. Berbeda kalau ditasarufkan kepada UPZ, unit pengelola zakat, di Masjid Raya Al-Jabbar misalnya, atau di masjid tempat tinggal Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan lebih merata. Jadi fakir A kebagian, fakir B kebagian, yatim A kebagian, yatim B kebagian, bahkan gorimin juga akan kebagian. Karena sekarang itu di samping fakir miskin yang banyak adalah gorimin. Terlebih ketika musim pinjol, pinjaman online. Dan itu berhak untuk mendapatkan bantuan pelunasan utang piutangnya. Dan tidak jarang yang terlibat pinjol itu bukan hanya satu pintu, tapi banyak pintunya. Bahkan bukan hanya pinjol, tapi bank emok, bank tidil kata orang Jawa. Mereka juga banyak yang terhimpit hal tersebut. Nah, kalau itu diserahkan langsung oleh si muzaki, boleh jadi terlewat. Ngapain memberikan zakat infak sedekah kepada dia, sementara masih ada fakir dan miskin. Berbeda halnya ketika disalurkan melalui lembaga secara terang-terangan, intubdu as-sadaqat, boleh jadi akan tertunaikan. Ada salah satu masjid yang terkemuka ya di Indonesia, yang viral di tengah-tengah kita. Nah, salah satu programnya adalah pembebasan utang al-gharimin. Hanya saja dia sangat bagus program masjidnya, program DKM. Dia hanya mau melunasi utang pokoknya, sementara utang berupa bunganya tidak mau melunasinya. Dan dipertemukan kedua belah pihak. UPZ-nya yang ada di masjid tersebut mengundang si goriminnya dan juga mengundang orang yang memberikan pinjamannya. Didudukan kemudian tiga pihak di situ. Pihak masjid yang mau membayarkan dengan sangat tegas menyatakan, kami mau membantu untuk melunasi utang ibu ini. Biasanya yang bank titil pinjol itu ibu-ibu. Karena yang mengelola uang di rumah tangga adalah ibu-ibu. Jadi didudukan. Kemudian dia bilang, utang pokoknya berapa? Segini. Kami mau membayarkan. Dengan catatan hanya membayarkan pokoknya dan harus ada ikrar bahwa bunganya harus diputihkan, harus dihanguskan, harus lunas dengan membayar pokoknya saja. Kalau mau akan kami bayar. Kalau enggak, masih banyak asnaf yang lain yang membutuhkan dana zakat, infak, dan sedekah. Nah, boleh jadi hal ini juga menjadi program dari UPZ-nya Al-Jabbar bagi masyarakat sekitar asnaf zakat yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-60 yang terdiri dari 8 asnaf tersebut dapat ditunaikan melalui UPZ ini. Terkait dengan sedekah melalui lembaga atau sedekah secara terang-terangan, dapat penguatnya lagi melalui Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Al-ayah. Ambillah wahai Muhammad dari mereka, dari para agniya, dari para muzaki, min amwalihim, dari harta-harta mereka, sedekatan, zakat, infak dan juga sedekah. Jadi kata khudh di sini fil amar yang dirujuknya, yang ditujunya adalah Nabi Muhammad, dan kita tahu apa yang ditujukan kepada Nabi Muhammad pada umumnya juga ditujukan kepada kita, maka perintah itu juga ada perintah bagi kita. Utamanya perintah bagi ulul amri, bagi para pemimpin. Kalau di Indonesia presiden dan juga legislatifnya berkewajiban untuk memungut zakat, dan alhamdulillah telah lahir Undang-Undang 23 2011 yang tadi disebutkan, yang menurut undang-undang tersebut ada lembaga pengelola ziswafnya tersebut atau ZIS tersebut, yaitu memiliki jadi rujukan bagi sedekah secara terang-terangan, dan jadi merujukan pula ketika negara membentuk OPZ, organisasi pengelola zakat, yang dibagi dua, ada LAZ dan juga ada BAZ, lembaga amil zakat dan juga badan amil zakat. Dan itu menunjukkan dengan hal tersebut bahwa sedekah harus dikelola dengan baik. Dan juga dalam hadis Nabi sebagai terusan dari ayat tersebut, ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi gubernur di Yaman, untuk menjadi kiai ulama di sana, demikian pula ia mengatakan bahwa ambillah sedekah dari para agniya, kemudian bagikan kepada fuqara. Hal ini yang menjadi penanda bahwa zakat itu harus dikelola, harus diserahkan secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Buktinya Nabi juga menyuruh kepada Mu'adz bin Jabal bahwa ajarkan mereka tentang sholat, kalau sudah syahadat, kalau sudah maka ajarkan sholat, kalau sudah maka ajarkan zakat. Ambil zakat dari orang kayanya, kemudian bagikan kepada para fuqara di tengah-tengah mereka. Apa pahala dari zakat infak sedekah? Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Kemudian yang berikutnya adalah wallahu bima ta'maluna khabir, ia mengetahui atas amal perbuatan yang kita lakukan, yang para muzaki dan mustahik lakukan. Besar maupun kecil Allah tahu, dilaksanakan secara terang-terangan Allah tahu, dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi Allah tahu, dan dilaksanakan secara maksimal tahu. Niat yang baik tahu, riya tahu, segala sesuatunya tahu. Yakinlah bahwa Allah akan membalasi para pemberi zakat dan juga para penerimanya sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Bahkan di Al-Quran 261 Allah melipatkan pahala sampai 700 kali lipat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu berzakat, berinfak, bersedekah dan juga berwakaf. Kemudian mampu mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat kita, dan mampu melakukan pemberdayaan ekonomi melalui instrumen zakat ini, sehingga masyarakat Indonesia semakin subur makmur, berkeadilan, berkemajuan, yang pada akhirnya menjadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.